Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan TB Rizky Firdaus, Rani Mareta, Apriani Siregar, Laurence Roy Sitorus, Aditya Arif Triyono, Siti Melani, dan Anwar Udin Syafullah. Kami ingin menjelaskan materi teori potensial, yaitu potensial magnetik. Magnetic induction. Induksi magnet adalah medan magnet yang ditimbulkan akibat adanya arus listrik dengan persamaan vektor Fl sama dengan Q dalam kurung V cross B dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Selanjutnya, induksi magnet Fl sama dengan Q V cross B didefinisikan sebagai suatu arus listrik yang menginduksi gaya pada muatan yang bergerak. Gaya yang dihasilkan merupakan hasil cross product antara kecepatan muatan terhadap induksi magnet dalam kurung B. Artinya, B dan P adalah saling tegak lurus. Berikut persamaannya dengan persamaan DFA sama dengan IA DLA cross DB. Memenuhi kaidah gaya Lorentz yang menunjukkan suatu muatan yang bergerak dengan kecepatan tertentu pada lintasan medan magnet B. Dengan persamaan Biot-Savart, B sama dengan CM IB integral tertutup dalam kurung DLB cross R topi per R kuadrat. Dengan B vektor adalah induksi magnet, rapat arus magnet, medan magnet, dan loop arus listrik. Angka Gauss medan magnet itu total flux magnet keluar pada permukaan tertutup itu sama dengan 0. Terus medan magnet juga lebih condong pada dipol. Nabla dot vektor B sama dengan 0. Pendekatan divergensi. Normal komponen saat masuk ke area R sama dengan normal komponen yang keluar dari wilayah R. Integral R nabla dot B dV sama dengan integral S B dot entopi ds sama dengan 0. Pengukuran medan magnet lokal yang diukur dari permukaan. Ketika daerah pengukuran medan magnet jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran medan magnet itu sendiri, maka komponen vertikal B akan memiliki nilai average sama dengan 0. Integral S1 B dot K topi ds1 ditambah integral S2 B dot N topi ds2 sama dengan 0. Potensial vektor dan skalar. Potensial skalar atau potensi skalar adalah suatu konsep dalam fisika matematika yang menggambarkan suatu di mana keadaan perbedaan energi potensial suatu benda pada dua posisi berbeda hanya bergantung pada jalur yang ditempuh benda tersebut dalam berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya. Menurut persamaan, nabla dikali B sama dengan 0 dan mengikuti teori Helmholtz, nabla dikali F sama dengan nabla kuadrat B tambah nabla kali nabla, maka vektor potensial B dapat ditulis dengan B sama dengan nabla kali A. Persamaan Maxwell menyatakan bahwa nabla kali B sama dengan 4V Cm kali IT sama dengan 4V Cm dalam kurung IM tambah nabla dikali M tambah dD per dt, di mana IT adalah jumlah semua arus di area, IM adalah arus makroskopik, M sama dengan magnetisasi, dan D total perpindahan arus. Hubungan antara medan magnet B dan total arus I yang melewati surface adalah divergensi dikroskan dengan B sama dengan 4pi Cm dengan I dikalikan dengan I sama dengan 4pi Cm IM ditambah divergensi dikroskan dengan M ditambah dD per dt. Selanjutnya diintegralkan dengan divergensi cross B didotkan dengan vektor D NDS sama dengan 4pi Cm integral IT didotkan dengan entopi ds. Dengan mengaplikasikan teorem Stokes, persamaannya dapat ditulis dengan integral tertutup medan magnet dikalikan dl sama dengan 4pi Cm dengan integral surface IT dikalikan entopi ds. Selanjutnya dipole field. Dipole adalah pemisahan muatan listrik yang berlawanan. Dari sebuah dipole diukur berdasarkan momen dipolnya. Rumus penurunan.
moment dipole dan potential dipole. Yang pertama ada phase derivation to current loops. Perubahan potensial akibat perpindahan muatan dari titik amat P sepanjang lintasan dl absen adalah dvp sama dengan min B dot dl absen. dvp sama dengan min cm I integral tertutup dari dl cross r topi per r kuadrat dot dl absen. dvp sama dengan min cm I integral tertutup dl cross min dl absen per r topi per r kuadrat. dvp sama dengan positif cmi d ohm. Vp sama dengan cmi n topi kali r topi per r kuadrat dikali dengan delta S. Identifikasi potensial magnetik ke bawah permukaan bumi. Metode magnetik bekerja dengan memanfaatkan perbedaan dalam sifat magnetik bahan di bawah permukaan bumi. Berikut adalah langkah-langkah umum cara kerjanya. Yang pertama, pengukuran medan magnetik. Alat disebut magnetometer digunakan untuk mengukur medan magnet di suatu lokasi. Yang kedua, analisis perbedaan magnetisme. 3. Magnetometer bergerak melintasi suatu wilayah yang merekam perubahan-perubahan dalam medan magnetik. Yang ketiga, ada pemetaan interpretasi. Data yang terkumpul digunakan untuk membuat peta magnetik wilayah tersebut untuk mengidentifikasi potensi struktur geologi batuan atau mineral tertentu di bawah permukaan. Yang terakhir adalah penelitian lanjutan. Hasil dari metode magnetik dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan, termasuk pengeboran atau pengukuran tambahan untuk validasi temuan. Berikut adalah contoh soal studi kasus perhitungan dalam metode magnetik. Sebuah tim geofisika melakukan survei magnetik di permukaan bumi di suatu daerah dengan luas 10 km persegi. Data magnetik yang diukur di titik-titik survei memiliki nilai rata-rata anomali magnetik sebesar 100 nanotesla. Kompensasi di jurnal dilakukan sebelum pengukuran. 1. Hitung total medan magnet di bumi di lokasi survei tersebut. 2. Jika medan magnet bumi regional di daerah tersebut adalah 25.000 nanotesla, hitung anomali magnetik lokal. 3. Apabila kedalaman efektif anomali magnetik tersebut diperkirakan sekitar 500 meter, tentukan nilai magnetisasi efektif batuan di bawah permukaan. Jawabannya 1. Total medan magnet bumi di lokasi survei dapat dihitung dengan menambahkan medan magnet bumi regional dan anomali magnetik yang diukur. Total medan sama dengan medan regional plus anomali magnetik sama dengan 25.000 nanotesla per plus 100 nanotesla sama dengan 25.000,100 nanotesla. 2. Anomali magnetik lokal adalah selisih antara medan dan medan magnet bumi regional. Anomali lokal sama dengan total medan dikurang medan regional sama dengan 25.000,100 nanotesla dikurang 25.000 nanotesla sama dengan 100 nanotesla. 3. Magnetisasi efektif batuan dapat dihitung menggunakan persamaan magnetisasi efektif sama dengan anomali lokal per pi dikali delta dikali H. Dengan Rho sebagai densitas batuan dalam gram per cm kubik dan H sebagai kedalaman efektif dalam cm. Catatan, nilai Pi adalah konstanta matematika, sekitar 3,14. Selanjutnya, apabila diketahui densitas batuan sekitar 2,5 gram per cm kubik dan kedalaman efektif H sebesar 500 meter, kita dapat menghitung magnetisasi efektif. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.